Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah pengelolaan kelas di SD, kelas 5D PGSD ingin menjelaskan materi mengenai pembinaan kedisiplinan peserta didik atau mencontohkan teknik pembinaan kedisiplinan dan penerapan kedisiplinan peserta didik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baik kita kenalan dengan pematerinya terlebih dahulu yuk. Yang pertama ada Alifati Yuniar Pradani dengan NIM 1805387. Yang kedua ada Filda Roro Andari Pambudi dengan NIM 1807685. Dan yang terakhir ada Indah Fajriani dengan NIM 1805024. Langsung saja yuk simak materinya. Arti penting disiplin. Dalam membina kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru sebagai manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi teladan, sabar, dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan kedisiplinan peserta didik, terutama disiplin diri. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal berikut. 1. Membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya. 2. Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya. 3. Menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk menegakkan disiplin. Fungsi utama disiplin. Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati, dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta didik, perlu disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Materi selanjutnya ada contoh teknik pembinaan. Yang pertama, itu ada teknik external control. Teknik external control merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik harus dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas harus terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, peserta didik dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Hukuman diberikan pada peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang berdisiplin dalam kelas. Yang kedua, ada teknik internal control. Teknik internal control merupakan kebalikan dari teknik external control. Teknik external control mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan agar pentingnya disiplin. Sesudah peserta didik sadar, ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang ketiga, ada teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik harus membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas disiplin ini juga harus dibuat serta ditaati bersama. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting, karena dengan cara demikian, guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Kerjasama tersebut akan membuat peserta didik merasa dihargai. Selanjutnya, penerapan kedisiplinan peserta didik. Dalam penerapannya, guru sebagai manajer kelas dapat menggabungkan teknik pembinaan secara efektif dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, guru menyontohkan perilaku
yang tertib kepada peserta didiknya. Sebelum mendisiplinkan peserta didiknya, sebaiknya seorang guru mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu. Guru harus menunjukkan perilaku yang tertib, baik di kelas, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dari perilaku tersebut, diharapkan guru dapat menjadi model bagi peserta didiknya dalam melaksanakan perilaku disiplin. Yang kedua, guru memisahkan peserta didik dari perilakunya. Terkadang peserta didik melakukan dengan sengaja berperilaku buruk hanya untuk membuat jengkel gurunya dan juga disebabkan ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Perilaku yang buruk tersebut dapat disebabkan kekurangan dewasaan, ketidaksabarannya, frustasi, atau keinginan tidak terpenuhi. Saat menghadapi peserta didik yang berperilaku demikian, guru harus dapat memisahkan peserta didik dari perilakunya. Artinya, yang tidak disukai guru adalah perilaku peserta didik yang buruk, bukannya peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu guru membuat peserta didik menerima tanggung jawabnya. Jika di sebuah kelas ada pembuat onar, kemudian guru langsung memarahinya dan teman-teman akan langsung terfokus pada siswa tersebut, itu akan menyebabkan siswa si pembuat onar dalam titik terendah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, guru dapat meminta si pembuat onar untuk menghentikan keonarannya dengan secara baik-baik. Apabila belum mau berubah dengan baik, masih membuat onar, setelah mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar, guru mengajak 4 mata dengan si pembuat tersebut dan membuat sebuah kontrak yang ditandatangani atas kelakuan yang tidak terpujinya. Selanjutnya, guru sebaiknya dapat menemukan solusi atas perilaku peserta didik yang tidak diharapkan daripada memberikan konsekuensi. Jika ada peserta didik yang tidak disiplin di kelas, sebaiknya guru menghindari untuk langsung memberikan konsekuensi atau hukuman. Tindakan yang harus dilakukan oleh guru adalah si peserta didik untuk sharing, untuk mengetahui mengapa ia membuat demikian, dan meyakinkan bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Setelah itu, barulah guru sebagai manajer kelas memberikan pilihan solusi kepada peserta didik untuk mengatasi perbuatan buruknya tersebut. Selanjutnya ada poin E, yaitu guru memberikan umpan balik yang positif ketika perilaku bertambah baik. Setiap orang tentunya akan merespon umpan balik yang positif. Hal ini juga berlaku bagi peserta didik. Peserta didik akan sangat sensitif terutama pada perlakuan guru terhadap mereka. Seorang peserta didik yang berbuat kesalahan seringkali diberi hukuman oleh gurunya, kemudian merasa ia tidak disukai lagi oleh gurunya walaupun sudah memperbaiki diri. Oleh karena itu, sebaiknya ketika guru melihat perilaku peserta didik tersebut telah menjadi baik, jangan senggan-senggan untuk memujinya dan memberikan motivasi kepadanya agar tetap istiqomah dalam melakukan perilaku baik tersebut. Poin F, guru menghapus bersih daftar kesalahan peserta didik dan mampu berpikir positif kepada peserta didiknya. Nah, peserta didik adalah manusia biasa, begitupun pula dengan guru. Sebagai manusia, sudah tentu baik guru maupun peserta didik tidak luput dari kesalahan. Walaupun demikian, guru dan peserta didik harus menyadari bahwa kelakuan tersebut tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang. Guru sebagai pihak yang lebih dewasa dan sedang mendewasakan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat meyakinkan peserta didik akan hal tersebut, yaitu meyakinkan kepada mereka agar tidak melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menghapus bersih daftar kesalahan setelah adanya upaya perbaikan dan selalu berpikir positif terhadap peserta didiknya. Sebab
Pada saat guru berpikir positif, pada saat itu pula sebenarnya guru sedang mendoakan peserta didik agar menjadi orang yang baik dan akan merasa lebih dihargai. Kemudian ada poin G. Guru fokus memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berperilaku baik. Nah, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik untuk dapat mendisiplinkan mereka dengan cara bersama-sama membuat tata tertib kelas. Setelah selesai dibuat, tata tertib kelas tersebut menjadi semacam undang-undang kelas yang harus dipatuhi oleh setiap peserta didik. Agar para peserta didik berperilaku sesuai dengan tata tertib tersebut, guru harus memfokuskan memberikan penghargaan kepada mereka yang berperilaku baik dengan berupa pujian, sertifikat, maupun pengakuan lainnya ketimbang fokus memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar tata tertib. Selanjutnya, poin terakhir yaitu guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali peserta didik untuk mengatasi perilaku buruk peserta didik. Agar peserta didik dapat dengan cepat melakukan introspeksi diri dan cepat memperbaiki perilaku yang buruk, sehingga guru tidak perlu membuang pikiran dan tenaganya lebih banyak untuk membuatnya kembali menaati tata tertib kelas. Tetapi ada juga peserta didik yang membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan introspeksi diri dan sangat susah untuk memperbaiki perilakunya, meskipun guru sudah berusaha semaksimal mungkin membantu dan memperbaiki perilakunya. Jika hal itu tetap saja terjadi, guru dapat bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengatasi perilaku buruk peserta didik yang susah diperbaiki tersebut. Kemudian, jika kepala sekolah tidak dapat mengatasinya, barulah langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan wali peserta didik untuk mengatasinya. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.